Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wahyu Tri Asmara dari DRW Skincare Indonesia. Apa kabar sobat Skinners dimanapun berada? Pagi ini saya mau membahas sedikit tentang merkuri dan juga hidrokinon. Apakah kedua senyawa tersebut sama atau berbeda? Belakangan mungkin cukup populer ya istilah hidrokinon, istilah merkuri dalam industri kosmetik, dalam industri kecantikan, karena kedua bahan tersebut memang seringkali dipergunakan untuk bahan-bahan dalam kosmetik, dan sebenarnya tidak boleh sembarangan menggunakan kedua jenis bahan tersebut karena penggunaannya sendiri sudah dilarang oleh pemerintah jika digunakan secara bebas oleh pembuat sediaan kosmetik seperti itu, teman-teman. Jadi harusnya bagaimana dong? Merkuri itu dalam penggunaan di industri kecantikan atau kosmetik biasa digunakan sebagai pengawet biasanya, tapi kenyataannya dia bisa digunakan sebagai pemutih karena efeknya yang mampu menekan produksi dari pigmen atau melanin sehingga mampu mencerahkan wajah dengan instan atau dengan cepat, yang membuat bahan ini disukai oleh pembuat kosmetik karena mampu memproduksi krim yang menghasilkan tingkat kecerahan yang instan, sehingga laris di pasaran, sehingga orang bisa menjualnya dengan cepat dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Namun imbasnya di kemudian hari justru malah merusak kulit, malah menghancurkan kulit. Bukannya jerawat atau flek hitam sembuh, namun justru semakin parah, begitu ya teman-teman ya. Karena sifat dari merkuri itu akan mengkorosi atau akan merusak lapisan barier atau perlindungan kulit sehingga menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan hidrokinon? Apakah hidrokinon sama halnya dengan merkuri? Nah, hidrokinon itu berbeda ya teman-teman dengan merkuri. Sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kalau merkuri tadi termasuk dalam apa ya, kategori logam ya teman-teman ya. Nah, kalau hidrokinon itu di industri farmasi sendiri memang menjadi satu atau salah satu golden standard dalam mengobati flek hitam atau hiperpigmentasi. Jadi penggunaan hidrokinon di dunia medis atau di dunia kedokteran itu diperbolehkan dan merupakan justru golden standard atau lini pertama dalam mengatasi flek hitam atau hiperpigmentasi atau melasma seperti itu. Bekas luka, bekas jerawat, flek hitam karena kontrasepsi, hormonal, paparan sinar matahari, itu golden standard dalam mengobati kasus tersebut adalah menggunakan hidrokinon, teman-teman. Apa efeknya, apa efek sampingnya? Tentu dalam penggunaan obat, dalam penggunaan kosmetik sekalipun ada namanya efek samping ya teman-teman ya, ada namanya efek samping. Namun penggunaan obat apapun itu jika digunakan dengan tepat maka akan memberikan efek obat. Nah, memberikan efek istilahnya apa ya, efek baik gitu ya, efek mengobati. Nah, termasuk juga tadi dalam memberikan hidrokinon untuk mengobati flek hitam atau melasma, dia mampu menekan produksi enzim tirosinase sehingga menekan produksi dari pigmen melanin tersebut sehingga tidak menumpuk di kulit. Ketika sudah menumpuk ya tadi akhirnya timbul flek hitam. Nah, dengan diberikannya hidrokinon, dia akan menghambat kerja enzim tirosinase tersebut. Nah, efek positifnya itu ya teman-teman ya. Nah, namun tentu ada efek negatif juga jika dipergunakan dalam jangka panjang yang tidak sesuai dengan dosis dan aturan dari dokter. Nah, misalnya salah satunya ya teman-teman ya, efek okronosis, itu tentu ada. Itu tentu ada efek sampingnya jika dipergunakan sekali lagi dengan tidak tepat. Termasuk obat apapun itu, obat batuk, obat sakit kepala, obat sakit mah,
pun sama, jika digunakan secara sembarangan atau tidak tepat tentu dapat memberikan efek atau dampak negatif, teman-teman. Bahkan air putih ya, minum air putih, jika teman-teman minumnya berlebihan, tentu juga akan merusak ginjal, begitu ya teman-teman ya. Walaupun kita disarankan untuk mengkonsumsi air putih 2 liter per hari, bayangkan kalau teman-teman minum 10 liter ya, tentu selain jadi kembung, dia jadi sering ke belakang, juga ginjal aktivitasnya menjadi terbebani dan justru bisa menimbulkan kerusakan. Ya, sama, obat pun demikian. Kalau menggunakannya tepat, menggunakannya secara sesuai aturan, sesuai indikasi, dan sesuai dosis, ya tentu akan memberikan hasil atau efek yang baik untuk konsumen. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang yang dimunculkan di masyarakat hanya efek sampingnya, hanya efek negatifnya. Nah, padahal obat-obatan golongan krim hidrokinon seperti itu dijual di apotek dan diresepkan oleh dokter-dokter spesialis kulit, dokter-dokter umum, dokter-dokter kecantikan, itu meresepkan sediaan-sediaan tersebut. Nah, akan tetapi yang digaung-gaungkan, yang hadirkan di masyarakat, sebaliknya, justru kebanyakan efek sampingnya, justru kebanyakan efek negatifnya, sehingga orang jadi parno, seolah-olah kalau krim dokter atau krim racikan dari dokter itu berbahaya, tidak bagus. Bahkan ada yang sering menyebut krim dokter juga ada merkuri. Nah, saya kira dia menyebut seperti itu ketukar dengan hidrokinon. Nggak mungkin dokter itu memberikan krim mengandung merkuri, sangat tidak mungkin. Kalaupun mungkin, itu dokter sebenarnya bunuh diri, membahayakan dirinya sendiri. Nah, begitu ya. Karena memberikan merkuri sama aja memberikan sesuatu yang dilarang, dan tentu dia mempertaruhkan karirnya, mempertaruhkan profesinya sebagai dokter. Jadi saya kira tidak akan ada yang berani dokter dimanapun itu memberikan krim yang mengandung merkuri kepada konsumen atau pasiennya ya teman-teman ya. Jangan salah ini ya, jangan sampai kita salah persepsi seperti itu ya. Nah, jadi tentu setiap dokter ingin memberikan yang terbaik ya untuk pasien, untuk konsumennya. Kalaupun hasil dalam mengobati flek hitam itu tidak bisa instan atau lama dan kadang-kadang sering hilang timbul, ya memang harus diakui dan disadari bahwa flek hitam itu sangat sulit dalam penanganan kasus-kasus kulit. Flek hitam termasuk di kasta tertinggi yang sulit diatasi, yang sulit disembuhkan, yang sulit diperbaiki teman-teman. Kalau jerawat, kalau hanya sekedar kusam, itu masih kategorinya ringan atau bisa kita atasi ya teman-teman ya, dengan istilahnya mungkin dengan edukasi yang baik, jika dengan informasi yang tepat, itu biasanya akan lebih cepat membaik. Namun kalau flek hitam ini tidak bisa diprediksi, sudah mau baik, sudah mau sembuh, kadang-kadang karena paparan sinar matahari yang tinggi, karena pekerjaan misalnya, timbullah flek-flek hitam timbul flek hitam kembali. Jadi memang flek hitam adalah kasus yang sangat sulit, sehingga kenapa hadir banyak klinik kecantikan dengan berbagai metode penanganan, perawatan, mulai laser, nickel peeling, dan mungkin banyak teknologi-teknologi terbaru untuk flek hitam, karena memang flek hitam sendiri cukup sulit. Nah, kembali lagi kepada setiap insan atau setiap pasien itu sendiri dalam menangani flek hitam, mau bagaimana dan mau seperti apa. Kalau mau diikutin terus ya mungkin bisa habis puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi kita harus lebih fokus kepada edukasi. Edukasi, karena kita tidak mau pasien terbebani dengan biaya-biaya yang besar, yang mahal, hanya sekedar istilahnya untuk menghilangkan flek hitam. Karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain kan yang diperlukan teman-teman semua, apalagi di tengah era pandemi seperti ini. Oleh karena itu kami tekankan edukasi. Bagaimana menyarankan konsumen atau pasien untuk bisa membaik flek hitamnya dengan gaya hidup sehat. Dengan gaya hidup sehat diharapkan flek hitam itu jadi lekas membaik. Gaya hidup sehat yang seperti apa? Ya, mengurangi paparan sinar matahari secara langsung, penggunaan sunscreen secara kontinu dan diulang tiap hari, tidak cukup sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali, apalagi kalau pekerjaannya di luar. Terus mengkonsumsi buah dan sayuran, mengkonsumsi vitamin C, vitamin E,
dan juga minum air putih yang cukup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tekankan hari ini adalah edukasi. Bagaimana mengurangi flash hitam dengan cara gaya hidup sehat, tidak hanya sekedar menggunakan krim saja, tidak hanya sekedar melakukan perawatan di klinik saja, tapi benar-benar karena teman-teman dari diri sendiri di rumah teratur dan telaten dalam merawat flash hitam itu cara baik dengan gaya hidup yang sehat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini harus belajar bersama-sama bagaimana mengatasi flash hitam, tidak hanya sekedar mengandalkan krim atau tidak sekedar mengandalkan produk atau tidak sekedar mengandalkan perawatan di klinik, tapi benar-benar dari diri kita sendiri. Bagaimana mindset kita yakin bahwa flash ini akan membaik dengan gaya hidup sehat. Nah, krim dari dokter, perawatan dari dokter itu adalah strategi kedua, dalam artian bagaimana ketika sulit sekali dokter akan membantu masalah-masalah tersebut menggunakan produk perawatan, mulai dari krim pagi, krim malam, toner, cleanser, moisturizer, dan lain-lain, serum yang itu juga diperlukan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saya kira teman-teman semua di rumah sepakat bahwa kita harus mulai bergaya hidup sehat, tidak hanya untuk wajah tapi untuk badan kita, supaya mencegah penuaan dini dan ke depan kita bisa diberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Ketemu lagi dengan Dr. Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.